application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai apakah Ahok terlibat langsung atau tidak langsung dalam kasus skandal korupsi pengoplosan Pertamax. Kan ini sedang ramai dibicarakan ya. Ada yang menduga kayaknya dia ini terlibat nih, walaupun mungkin tidak secara langsung. Ada juga Ahokers bilang, jangan begitu lu gini-gini. Nah, makanya kita akan lihat ya, kita bedah dengan setransparan mungkin ya. Oke deh, seperti biasa, cepet aja nih ya, ada yang menumpang lewat. Ini dia. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata setelah Megawati ngambek gitu ya, iyalah karena gara-gara Hasto ditahan terus dia mengeluarkan instruksi harian yang minta para kepala daerah yang dari kader PDP untuk menunda keikutsertaannya dalam retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo. Tapi terakhir itu pun dikoreksi, bukan membangkang atau memboikot, tapi bla bla bla. Kan ada ya juru bicaranya dua itu ya, Roni Talapesi dan Ahmad Basara. Tapi udahlah ya. Nah, tapi sekarang ini mereka mau ketemuan nih ya. Jadi katanya jajaran PDIP siap temui Pak Prabowo dalam waktu dekat ya. PDIP menyebut akan segera menggelar pertemuan pimpinan parpol. Pasti ada Ibu Mega lah ya, dengan Presiden secepatnya ya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani Jumat 28 Februari. Ya pastinya tanpa Hasto lah ya, kalaupun terjadi. Oke. Kemudian Denny Siregar ya, basarnya PDIP ya, basar rupiahnya PDIP. Dia memuji penampilan Deddy Sitorus ya di rapat dengar pendapat di DPR ya, yang sudah saya bahas ya, yang minta untuk mengundurkan diri massal atau mengajak mengundurkan diri massal siapa aja? KPU, Bawaslu, Kapolri, dan juga anggota Dewan. Dia bersedia juga mundur. Makanya Denny Siregar bilang begini nih, basernya PDIP ya. Seharusnya gaya Dewan dari PDIP kayak gini semua. Maksudnya ikut tuh kayak Deddy Sitorus ya. Kok lu orang diem gitu ya? Galak, kritis katanya ya, bukan angguk-angguk terus, nanti tersandra katanya ya. Perbanyak di Dewan model-model seperti ini. PDIP itu banteng, jangan jadi lembu. Waduh, ya udah, semuanya jadi banteng aja ya. Berarti sekarang lembu ya gitu ya. Jadi banteng semua, undur diri massal. Oke? Setuju Den? Setuju ya. Kemudian Dante mencuit ucapan dari bekas penyidik KPK yang menyatakan itu Hasto ibarat orang yang akan tenggelam, berusaha meraih apa saja yang ada di atasnya agar tidak tenggelam. Ya kan? Bikin video monolog yang bilang Jokowi lah yang melemahkan KPK. Ya, walaupun tanpa bukti. Udah lu blow on banget deh. Nah, ini nih, ada yang ditangkap nih. Presiden BEM Unair, cewek itu yang pakai jilbab itu atau siapa ya, nggak tahu deh ya. Dia pikir ini zaman Jokowi yang ngatain apapun kepada presiden dibiarkan. Sekarang ini beda, zaman Prabowo. Ya udahlah, lu coba terus aja lu ngata-ngatain ya presiden ya, lambang negara. Nah, kita masuk nih langsung dah soal Ahok nih. Inilah.com menurunkan berita yang bilang Ahok katanya curiga isu BBM oplosan dihembuskan pihak asing untuk kuasai pasar retail SPBU. Ahok. Yang ngomong BBM oplosan itu Kejaksaan Agung setelah memeriksa 7 tersangka. Jadi lu bilang ada pihak asing nih yang nyusup melalui Kejaksaan Agung ya, supaya pasar BBM ini dikuasai retail SPBU. Lu ngaco.
Nah, kita lihat nih beritanya ya. Bekas komisaris utama Pertamina yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok menduga katanya isu pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax sengaja katanya dihembuskan pihak asing untuk bisa menguasai pasar retail. Lu pinter ini ya. Teori konspirasi ya. Aduh, dia menyesalkan isu tersebut berhasil membuat persepsi masyarakat bahwa jenis BBM Pertamax dan Pertalite sama saja. Padahal Ahok meyakini tidak demikian. Oke, saya kira ini bahaya loh. Nanya Kejaksaan Agung loh. Lu jangan nuduh ada pihak asing yang menghembuskan. Siapa yang memberikan pengumuman tuh Kejaksaan Agung? Memang Kejaksaan Agung jadi agennya pihak asing. Aduh, Ahok. Oke deh, lanjut terus lah ya. Nah, jadi intinya supaya masyarakat tidak percaya pada SPBU Pertamina ya. Wah, ini ada pihak asing. Lu tanya Kejaksaan Agung deh ya. Nah, kemudian Bang Nalar ini juga basernya PDIP ya. Dia bilang apa? Ahok tidak diperbolehkan jadi dirut dan peran Menteri BUMN dalam permainan di Pertamina itu udah dalam wawancara Ahok di suatu podcast ya. Di sini Ahok katanya juga singgung soal Petra. Jadi Ahok maksud lo yang salah ini Menteri BUMN. Ya udah kita panggil Menteri BUMN, periksa aja juga sekalian sama lo nanti di Kejaksaan Agung. Tapi di sini ya Ahok di dalam wawancaranya, saya nggak usah tayangin lah videonya, Anda bisa cari di media sosial banyak gitu ya. Dia ngaku tidak diperbolehkan jadi dirut. Ini bohong dia, bohong. Nah ini dia nih kita lihat ya. Dulu Ahok menolak jadi waktu ditawari jadi dirut. Padahal gajinya lebih besar. Pastilah dirut gajinya lebih besar dari komut. Ya, beritanya begini. Ahok mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di tahun 2023 lalu. Ya, dia diminta oleh Jokowi untuk jadi dirut Pertamina. Ya, katanya Pak Jokowi panggil saya kali ini saya disuruh jadi dirut Pertamina. Disuruh. Kenapa waktu di videonya dia bilang dia tidak diperbolehkan jadi dirut? Nah ini kan bohong dong. Saya nggak tahu ya yang bohong Ahok apa Bang Kapos nih. Nah ini menarik ya. Jadi di sini aja saya makin tidak respect sama Ahok ya. Langsung deh. Terus dia bilang, kenapa baru sekarang? Nah maksudnya kenapa nggak dari dulu jadi dirut? Nah kan udah untung. Maksudnya untung gara-gara lo. Buktinya dikorup itu ratusan triliun gitu ya. Oke lah. Dia bilang, saya jadi komut juga happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya. Oke? Dan dari rugi kan bisa untung katanya 4 tahun terakhir. Kalau untung diklaim jasanya dia gitu ya. Tapi kalau yang korupsi skandal ratusan triliun nggak tahu. Tapi ntar kita lihat. Dia bilang dia tahu. Tapi begini-begini nanti ya. Nah spesialis saya kalau pretelin begituan. Wah jadi kalau pretelin yang nggak benar-benar kata spesialisasinya dia. Tapi kenapa Rifa Siahaan itu kenapa nggak dipretelin? Oh karena begini-begini nanti kita lihat ya. Nah jadi kata Sukardi Yahya bilang kita jadi tahu sekarang Ahok cuman banyak omong doang katanya ya. Nggak beda jauh dengan Anies Baswedan, cuma modal banyak omong. Bedanya Anies Baswedan halus ngomongnya, kalau bahasa Ahok kasar. Emang Ahok bisa kerja? Hah? Nah ini pertanyaan karena Ahok dulu, kita lihat ya berita sebelah kiri bawah ini. Ahok karena pernah waktu zaman kampanye Pilpres yang baru-baru ini dia bilang, emang Jokowi bisa kerja? Udah pernah saya bahas juga ya di video saya ya. Ini kurang ajar juga dia ya. Dia nanya, emang Jokowi bisa kerja? Nah oleh karena itu ya Kejagung panggil dia nih. Karena kan dia merasa dia yang paling bisa kerja. Ya makanya ditanya ntar sama Kejagung. Nah lu kerja lu sebagai komut apa dulu? Nah oke. Nah Mu'annas Al-Aidid mencuit namanya sidang korupsi. Nggak usah diminta pasti terbuka untuk umum. Sebab ini bukan sidang anak atau asusila yang tertutup. Masalahnya kenapa Ahok sekarang yang kelihatan panik? Ya. Kenapa? Nah, kata di sini di videonya juga, nggak usah saya tayangin lah ya. Ahok siap dipanggil jaksa soal kasus Pertamina. Saya siap, saya akan minta putar rekaman. Di situ juga disebutkan ya kasusnya ya
nanti kalau sidang tertutup aja lah gini-gini. Makanya Monas Audit kenapa harus tertutup? Kira-kira begitu ya. Dia akan putar rekaman karena ada beberapa rapat yang dia rekam. Nah itu akan dijadikan bahan bukti buat dia diputar. Ya bagus Hok. Kalau lu memang punya rekamannya, putar aja Hok. Saya mau dengar juga siapa aja tuh yang terlibat ya. Kalau benar. Nah di situ juga Ahok bilang saya siap itu penjarain yang terlibat, kira-kira begitu ya. Makanya di narasi newsroom dia bilang sebelum dia tayangkan sepertinya mau wawancara nih sama Ahok ya. Siapa yang mau dipenjarakan Ahok dengan kasus dugaan korupsi Pertamina? Nah kan dia bilang saya siap penjarain tuh ya. Mungkin maksudnya mau dibuka nih nama-namanya sama Ahok ya. Jadi dia bilang bukan Rifa Siahaan aja, yaitu yang di Rut Patraniaga yang terlibat, tapi juga oknum BPK. Jadi saya teringat cuitan Partai Sosmed di video saya yang sebelumnya, ya dia ada menyebut memang ada oknum BPK yang ada kedekatan dengan PDIP. Bagus Hok, kalau memang oknum ini yang dimaksud sama Partai Sosmed, kalau lu berani ya, lu buka sekalian Hok ya, bagus Hok ya. Gue dukung kalau lu mau ngomong ini gitu ya. Nah, kemudian Alex mencuit kalau punya data kejahatan, karena di video-video ini Ahok bilang dia tahu. Pertanyaannya kenapa? Satu, dia tidak melapor. Dulu kan waktu jadi gubernur galak tuh ada kasus korupsi UPS berapa 4 triliun atau berapa gitu. Kecil lah gitu ya. Dia lapor ke KPK. Lah ini ratusan, bahkan mungkin mencapai 1.000 triliun. Kok dia diam aja? Makanya Alex bilang, kalau punya data kejahatan korupsi, kenapa nggak lapor ke KPK atau ke Jagung? Siapa yang menghalangi lo? Lo kan punya atasan Ibu Mega yang galak gitu ya. Kasih tahu Ibu Mega, biar Ibu Mega yang backup lo. Kenapa takut? Takut sama siapa? Erick Thohir? Hah? Kasih tahu Ibu Mega. Ini umpamanya, saya bukan bilang Erick Thohir terlibat. Makanya kalau Erick Thohir diperiksa ke Jagung, saya juga setuju biar lebih transparan ya. Jadi dia di videonya saya nangkep seperti ditekan gitu ya. Loh, takut sama siapa? Takut sama Pak Jokowi. Lalu kan dekat katanya sama Pak Jokowi waktu itu ya. Oke lah, kita nggak usah nebak-nebak ya. Tapi aneh. Kalau dia tahu tapi dia tidak mau melapor ke KPK selama ini. Loh, jagoan dia Ibu Mega, jagoan dia juga Jokowi. Ya, kenapa takut? Menarik ya pertanyaan saya ya. Nantilah, ini seru nih, ini akan jadi bola panas, bola liar ya. Ahok bicaranya udah kayak Hasto, yang katanya punya data korupsi yang dititipkan ke Ratu Wine di Rusia. Ratu Wine ini Konila. Nah udahlah, saya nggak usah bahas Ratu Wine itu apa maksudnya ya. Nah ini dia menanggapi cuitan Ilham Wahyu yang bilang, Ahok bilang ini saya punya data dan akan penjarakan siapa-siapa. Kenapa lu baru sekarang ngomong? Kenapa dulu lu nggak buka? Takut sama siapa? Tapi tergantung rezim mau apa kagak. Mau Hok, mau. Kalau rezim yang lalu mungkin kagak kali ya. Rezim sekarang Pak Prabowo, ya udah dibuka begini, masa nggak mau penjarain? Mau lah ya, sikat ya Hok ya. Gua dukung Hok kalau lu bener begini gitu ya. Jangan diumpetin aja data kejahatan. Siapa sih yang nakut-nakutin lu? Kasih tau gue Hok. Oke. Oleh karena itu Atesan kesel banget. Dia bilang begini, tangkap dan adili Ahok. Dia sudah tahu ada kejahatan korupsi di Pertamina, tapi hanya diam. Bukannya langsung melapor ke KPK atau kejaksaan, tapi malah membiarkan. Artinya apa? Ahok diduga ikut terlibat korupsi di Pertamina. Jadi begini Bapak Ibu. Ada suatu ada aturan juga, ada undang-undang yang menyatakan jika seseorang mengetahui kejahatan, tapi dia tidak melaporkan kejahatan itu, maka dia ikut melakukan kejahatan itu. Mohon maaf, saya lupa di pasal berapa undang-undang KUHP atau apa gitu ya. Tapi ada, kalau Anda ahli hukum, Anda ngerti maksud saya. Sekali lagi, barang siapa yang mengetahui kejahatan tapi tidak melaporkannya, maka dia bisa dianggap ikut melakukan kejahatan itu karena dianggap menutup-nutupi. Hati-hati Ahok ya. Ya, jadi nggak salah kalau Atesan bilang
diduga ikut terlibat korupsi di Pertamina. Ya mungkin tidak secara langsung karena nutup-nutupin. Nah nantilah Ahok ya, ketika diperiksa lu ngomong aja Ahok ya. Kemudian Alex bilang juga Ahok mengaku sering rapat dengan para koruptor Pertamina yang Patraniaga itu yang barusan ditangkap ya. Tapi tidak bisa pecat katanya. Wah, kemarin banyak buzzer 16% klarifikasi bilang bukan tugas Ahok mengawasi mereka. Ini blow on semuanya. Ya, mohon maaf termasuk Ahok nih. Ada Undang-Undang PT, Anda baca di pasal 106. Dewan Komisaris bisa memecat direksi sementara dengan menyebutkan alasannya. Memang tidak bisa memecat permanen. Tapi Dewan Komisaris bisa memecat direksi sementara dengan menyebutkan alasannya. Kenapa itu tidak dipakai? Kenapa sini dia bilang dia dia bisa ngawasi tapi tidak bisa pecat. Ngaco Ahok. Dan di videonya yang tadi dikomentari oleh Bang Nalar, Basarnya PDIP, karena dia bukan dirut katanya ya, yang tidak bisa mecat. Ya, salah komisaris bisa pecat direksi sementara dengan menyebutkan alasannya. Jadi nggak ada alasannya, karena saya bukan dirut, saya nggak bisa pecat. Lu komisaris utama yang punya hak memberhentikan sementara. Baca Ahok pasal 106 Undang-Undang tentang PT. Belajar sama gue deh kalau soal itu ya. Kemudian, maka dari itu, Pak Hotman Paris, pengacara yang terkenal lah, yang di dunia bisnis, dia juga ketawa. Dia bilang apa? Lucu katanya ya, sekelas komisaris utama dengan gaji miliaran nggak tahu adanya persekongkolan kejahatan. Tapi yang lain dia tahu semua. Malah sok-sokan kasih saran ke Kejagung. Diketawain sama Hotman Paris ini. Ini ada videonya Hotman Paris dari Singapura. Dia kan lagi berobat ya. Wah, kesel dia sama Ahok ya, kelihatannya. Lucu juga ya. Nah, oleh karena itu ya, kita lihat nih ya, cuitan Partai Sosmed baru-baru ini. Prediksi kami katanya ya, akan ada jika Kejaksaan Agung serius membongkar kasus ini. Ya, harus dipahami, korupsi gigantik 1 kuadriliun, ya karena hampir mencapai 1.000 triliun. Karena kalau 1 tahun saja hampir 200 triliun, 5 tahun ya sekitar 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Wish. Ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa dukungan oknum-oknum di eksekutif dan legislatif. Salah satu indikasinya adalah penetapan harga batas bawah BBM tersebut. Nah, jika korupsi Pertamina ini hanya menangkapi orang-orang Pertamina saja tanpa elit parpol. Nah, di Tenggarai ada elit parpol nih, nggak tahu nih elit parpol yang mana ya, yang mengatur peserta tender impor minyak, yang menggandeng paymaster yang dia tunjuk, maka percayalah ini cuman penggantian pemain saja ya. Ujung-ujungnya publik cuman dimanfaatkan untuk meramaikan kasus ini. Ya nggak seru lah kalau cuma 7 orang, terakhir kan tambah 9 ya. Karena Partai Sosmed mencurigai ada elit parpol nih. Nah kita tunggu nih siapa elit parpolnya. Saya juga mau dengar gitu, bukan 9 orang itu saja. Jadi Pak Ahok, saran saya, walaupun ini sudah terlambat Pak Ahok ya, karena kan lu sebagai komisaris, lu punya hak untuk memberhentikan sementara direksi. Apalagi lu komisaris utama Pertamina holding ya. Pak Pertamina Patraniaga kan anak usaha. Lu punya hak. Kalau lu nggak percaya, lu baca pasal 106 Undang-Undang PT. Masa lu nggak ngerti wewenang lu? Malah di interview malah bilang, kan saya bukan dirut, saya nggak bisa, dan saya kan tidak dijadikan dirut. Lu sudah ditawari jadi dirut. Nah itu alasannya juga salah. Ya, itu juga salah. Oke? Jadi gini aja Ahok, ya. Kalau lu nanti diperiksa sama Kejagung, lu buka Ahok. Buka semua. Gua kasih applause. Ya, gua dukung lu Ahok. Kalau lu buka semuanya, ya, jangan ada yang ditutup-tutupin lagi.
Ya. Itu aja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.